Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Triwidiya Starsmi, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Saya rasa mungkin kita masih jarang ya dengar kata-kata komitmen mutu. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan berawal dari pengertiannya terlebih dahulu pada teman-teman semua ya. Jadi, apa sih pengertian komitmen mutu itu? Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Itu ya kata kuncinya teman-teman, berorientasi pada kualitas hasil. Sehingga individu yang dapat merasakan hasil dari pelayanan kita itu dapat menilai apakah pelayanan yang kita sudah berikan ini sudah baik sesuai standar atau apakah belum, seperti itu. Kemudian kenapa sih ASN atau mungkin teman-teman semua di sini harus paham terhadap komitmen mutu? Jadi harapannya setelah kalian atau teman-teman mengetahui terkait komitmen mutu, diharapkan mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja dari mutu itu sendiri. Jadi diingat lagi ya teman-teman bahwa di komitmen mutu ini terdapat 4 nilai dasar. Yang pertama yaitu inovasi, kemudian efektivitas, kemudian yang ketiga efisiensi, dan kinerja mutu itu sendiri. Kemudian apa sih masing-masing pengertian dari nilai-nilai dasar dari komitmen mutu itu? Yang pertama yaitu inovasi. Saya yakin teman-teman udah ada gambaran atau bayangan nih terkait inovasi ya, karena udah sering banget kita dengar. Jadi inovasi sendiri ialah bagaimana suatu organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Salah satu contohnya nih ya, dulu kalau kita mau buat IKTP atau membuat akte kelahiran, kita harus datang jauh ke Capil, antri yang cukup lama, kemudian harus mengisi manual form. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan era teknologi, kita cukup masuk ke websitenya Capil, kemudian mengisi form online. Kita butuh apa? Mau buat KTP atau membuat akte, kita isi formulirnya, kemudian kita datang ke Capil, ya antri sedikit, antri sebentar, tapi IKTP kita atau akte kelahiran kita tuh udah jadi teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ke Capil, cukup mengisi form. Selanjutnya nilai-nilai dasar dari komitmen mutu yang kedua ialah terkait efektivitas. Mungkin teman-teman sendiri juga udah sering banget ya dengar kata-kata efektivitas. Nah, tapi sebenarnya apa sih pengertian secara harfiahnya? Jadi efektivitas ini berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi semacam evaluasi progres ya teman-teman. Misalnya organisasi atau tempat kalian bekerja itu punya tujuan di titik C gitu. Tapi saat ini kalian itu udah sampai di tahap mana? Misalnya udah sampai di titik B. Berarti kan dari B ke C itu langkah-langkah apa lagi sih yang harus kita maksimalkan agar kita mampu mencapai tujuan kita? Sudah seberapa efektif? Sudah seberapa jauh kita sesuai dengan tujuan kita? Sudah seberapa jauh kita melangkah untuk menuju tujuan kita? Seperti itu teman-teman. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu efisiensi. Kalau ada efektivitas selalu bergandengan dengan efisiensi. Seringannya begitu ya teman-teman ya. Nah, tapi pengertian dari efisiensi itu apa? Jadi efisiensi organisasi ialah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kata kuncinya ialah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber daya ini apa saja? Tidak mesti sumber daya manusia, tidak hanya sumber daya manusia saja teman-teman, tapi keuangannya juga. Bahan baku, materi, semua harus diperhitungkan. Seberapa banyak sih kita butuh jumlah pegawai, seberapa banyak sih anggaran yang diperlukan, kita butuh bahan-bahan apa saja, kita butuh fasilitas apa saja agar tercapainya sebuah tujuan di organisasi kita. Jadi efisien itu ialah seberapa banyak jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan kita. Semakin efisien atau semakin kita dapat memangkas atau menghemat, tapi catatannya walaupun kita memangkas atau menghemat, tetap yang dituju ialah hasil. Dan nilai-nilai dasar komitmen mutu yang terakhir yaitu mutu itu sendiri. Mutu itu apa sih teman-teman? Kalau ditanya mutu itu apa ya? Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi menurut ahli nih, tokohnya namanya Jiran, mutu itu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi yang kita inginkan. Misalnya speknya 100, berarti mutunya ya juga harus 100. Jadi mutu itu ialah merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi yang kita inginkan, standarnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh dari komitmen mutu, misalnya salah satunya, saya yakin di setiap instansi atau perusahaan ada standar dari komitmen mutu yang harus mereka pegang.
Di sini saya ingin mencontohkan dari segi pendidikan, bidang pendidikan. Contohnya dari sebuah kampus deh, komitmen mutunya seperti apa sih? Jadi di sini saya mencontohkan bahwa peningkatan mutu atau komitmen mutu dari segi bidang pendidikan, yaitu tepatnya di sebuah kampus misalnya, contohnya di peningkatan mutu yang dapat ditingkatkan dari sisi perguruan tingginya itu sendiri. Yang pertama apa sih? Yaitu meningkatkan standar layanan, kemudian meningkatkan fasilitas penunjang yang dibutuhkan mahasiswa, kemudian meningkatkan kompetensi dengan memberikan pelatihan kepada para dosen dan para staf. Jadi ada standar-standar yang telah ditentukan agar kita mencapai tujuan kita. Kemudian apa sih kaitannya dengan ASN komitmen itu? Jadi seperti yang sudah kita tahu ya, implementasi fungsi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi sudah seharusnya seorang pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan sekedar mengukurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas ya teman-teman, tetapi pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dan memberikan solusi yang cerdas. Itu ya teman-teman. Jadi kata kuncinya ialah kita sebagai ASN itu tidak hanya sekedar memberikan pelayanan publik, tapi yang paling penting ialah kualitas dari pelayanan publik itu sendiri teman-teman. Baik, akhir kata saya ucapkan salam semangat untuk kalian para ASN di seluruh Indonesia.